Yo yo yo, what's up sobat gabuters, balik nambah aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Gimana skapsnya cuy? Sans gak nih? Harus sans lah. Oke, di video kali ini Mas Pai akan merangkum alur cerita dari lanjutan film Kickboxer kemarin cuy, yang berjudul Kickboxer Retaliation. Yang belum nonton pembahasan film pertamanya, silakan nonton dulu, aku taruh link di deskripsi. Nah, di film kali ini mengisahkan tentang Kurt yang diculik ke Thailand. Di sana ia disuruh bertarung melawan petarung kuat pengganti Tong Po. Dalam film ini muncul aktor baru, seorang mantan petinju dan pensiunan sepak bola, yaitu Mike Tyson dan Ronaldinho. Lah, Ronaldinho mau ngapain, cok? Makanya tonton sampai akhir. Oke, langsung saja kita ke alur filmnya, and here we go. Di awal film diperlihatkan Kurt sedang bertanding di sebuah ring. Kurt pun memenangkan pertandingan tersebut dengan kuncian. Faktanya sekarang Kurt telah menjadi petarung MMA terkenal di Amerika. Adegan berpindah ke Kurt dan Louie yang sedang berduaan. Nah, ternyata sekarang mereka berdua telah menjadi pasangan suami istri, dan Louie telah memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Setelah selesai mandi, Kurt pergi keluar, dan di luar ia sudah ditunggu dua orang yang ngakunya sebagai polisi. Mereka berdua meminta Kurt untuk ikut dengannya. Kurt pun bertanya, "Untuk apa aku ikut?" Mereka bilang bahwa kau telah membunuh seseorang 1 tahun yang lalu. Seketika Kurt pun teringat akan hal itu. Tak butuh waktu lama, mereka berdua pun langsung menculik Kurt. Singkat cerita, Kurt sudah sampai di Thailand dan di hadapannya sudah ada Sam, mantan asisten Tong Po. Lalu muncullah kakek-kakek yang bernama Thomas, di mana dia adalah salah satu orang terkaya di Thailand. Ia meminta Kurt untuk bertarung kembali melawan juara bertahan pengganti Tong Po, dan jika menang, Thomas akan memberikannya $1 juta. Thomas juga bilang jika Kurt menolak ajakannya, maka ia akan dijebloskan ke penjara yang isinya para fans Tong Po yang akan menghajarnya. Namun Kurt lebih memilih masuk penjara daripada ikut pertandingan itu lagi. Esoknya Kurt pun dibawa ke penjara. Di sana ia diperlihatkan dengan sosok juara bertahan, dan inilah dia, manusia raksasa Mongkut. Pada hari pertama di penjara, Kurt didatangi para fans Tong Po yang kesal dengannya. Yang belum tahu Tong Po, silakan nonton dulu film pertamanya ya. Lalu terjadilah pertarungan antara Kurt dan komunitas Tong Po. Akibat kerusuhannya itu, Kurt pun harus menerima hukuman pecut. Malam harinya, Thomas datang untuk merayu Kurt lagi. Namun, Kurt masih tetap dalam pendiriannya, yaitu tidak mau bertarung. Adegan berpindah di mana terdapat dua petugas yang sedang main HP. Lalu, Kurt mendatanginya dan berpura-pura jatuh untuk mengambil HP petugas tersebut. Setelah HP-nya terambil, Kurt pun langsung mengabari Louie tentang kejadian ini. Tak lama kemudian, para petugas datang dan Kurt pun harus menerima hukuman pecut lagi karena telah mencuri HP. Keesokan harinya, Kurt ditantang oleh jagoan di penjara tersebut. Tak butuh waktu lama, Kurt pun dengan mudah menumbangkan Bang Jago itu. Lalu, pria yang sedang mediasi di depannya merasa terganggu dengan aksi Kurt. Pria tersebut bernama Briggs. Briggs yang kesal pun memukul Kurt.
Tak diduga, si Briggs ini ahli dalam tinju. Akibat kerusuhan mereka berdua, petugas pun memberi hukuman pecut. Di sini, Kurt berteriak kesakitan, sedangkan Briggs hanya diam, seakan-akan tak ada rasa sakit sedikit pun. Singkat cerita, Louis yang sudah mengetahui suaminya diculik pun datang ke Thailand. Lalu, ia bertemu dengan teman polisinya dulu. Louis meminta agar polisi tersebut memberitahu di mana Kurt. Tapi si polisi ini meminta imbalan dulu jika Louis ingin mengetahuinya. Untuk itu Louis langsung memberikan setumpuk uang. Lalu polisi tersebut bilang bahwa Kurt sudah dipenjarakan seseorang, yaitu Thomas, di sebuah penjara bagian utara. Setelah mengetahuinya, Louis pun langsung pergi. Adegan berpindah ke Briggs yang datang menghampiri Kurt. Lalu Kurt bertanya soal badan Briggs yang tidak mengalami kesakitan pada saat dipecut. Briggs pun memberitahu rahasianya, yaitu menempelkan bubukan daun yang ada di lantai bawah ke seluruh punggung. Entah daun apa itu, yang pasti cara tersebut nampaknya ampuh setelah Kurt mencobanya. Dan sejak itu mereka pun berteman. Pada saat Kurt berjalan keluar, ia melihat pelatihnya dulu, yaitu Duran, sedang duduk santuy. Kurt pun langsung menghampirinya dan bertanya, "Kenapa kau di sini?" Duran pun menjawab bahwa dirinya di sini karena dituduh ikut serta dalam kematian Tongpo. Sebelum Kurt sampai di penjara ini, Duran juga sempat dipaksa untuk buka suara tentang keberadaan Kurt. Karena tidak mau menjawab, Thomas pun mencukil kedua mata Duran yang mengakibatkannya buta. Anjrit, mata dicungkil, cok. Mungkin nanti matanya jadi byakugan kali ya. Kurt yang melihatnya pun kaget. Namun Duran menjadikan kebutaan itu suatu anugerah. Karena sejak dirinya buta, ia jadi bisa membaca serangan musuh lewat hembusan angin tanpa melihat. Scene berganti ke Thomas yang sedang berbicara dengan pimpinan penjara. Di sini terungkap fakta bahwa Thomas telah bekerja sama dengan pimpinan penjara tersebut dalam membujuk Kurt agar mau bertarung melawan Mongkut. Pimpinan penjara tersebut telah berusaha dengan terus menyiksa Kurt, tapi tidak berhasil juga. Tiba-tiba Sam memiliki ide cemerlang, yaitu culik saja istrinya. Wih, pinter juga nih jamet. Ketika Louis sedang berada di stasiun, ia bertemu dengan temannya, yaitu Jessica, seorang penyidik di Thailand. Lalu Louis bertanya, siapa itu Thomas? Jessica pun menjawab bahwa Thomas adalah salah satu orang terkaya di Thailand yang duitnya tidak akan habis. Di sini Louis meminta bantuan kepada Jessica untuk mencarikan suaminya, dan Jessica pun bersedia. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Di saat Louis berjalan sendirian, muncullah 3 cowok yang akan menculiknya. Di malam harinya, Sam datang ke penjara. Lalu ia menemui Kurt dan memberitahu bahwa istrinya telah disandra. Kurt yang melihatnya sangat marah. Sam pun langsung bilang, jika kau mau mengikuti pertandingan, maka istrimu akan baik-baik saja. Tapi jika kau nolak, maka istrimu akan digengbeng. Maksudnya dibunuh cuy. Dengan sangat terpaksa, Kurt pun menyetujui kesepakatan tersebut. Akan tetapi, Kurt memiliki syarat yang harus dipenuhi sebelum dirinya bertanding. Syarat tersebut yaitu, yang latih Kurt harus Duran dan teman penjaranya, Briggs. Dan ia juga harus mengikuti pertandingan jalanan untuk mengetes hasil latihannya. Dan Thomas pun menyetujui syarat tersebut. Esoknya, Kurt mulai latihan. Pertama, ia dilatih Duran bertarung dengan mata tertutup. You didn't anticipate. Lalu, ia berlatih pukulan tinju bersama Briggs. Sebelum menghadapi Mongkut, Briggs melatih mental Kurt dengan menyuruhnya melawan manusia besar. Briggs juga melatih teknik hindaran dengan menyuruhnya menghindari semua tendangan dari Ronaldinho. Di sini, Kurt masih gagal dalam latihannya. Hari-hari pun ia lalui dengan terus berlatih. Hingga akhirnya ia bisa menghindari tendangan Ronaldinho dan mengalahkan manusia besar. Di sisi lain, Duran sedang berada di tempat Mongkut dengan tujuan untuk menganalisa kemampuannya.
Di sana ia melihat Mongkut disuntikan sebuah serum yang menjadikannya kuat. Loh, kok Duran bisa lihat? Benar saja dugaanku, matanya sudah berubah menjadi Byakugan. Setelah disuntik, Mongkut pun mulai latihan. Ketika Mongkut bertarung melawan dua orang, ia terkena pukulan di rahang bawah yang membuatnya oleng seketika. Dari situ akhirnya Duran telah menemukan kelemahan Mongkut. Esoknya, Kurt didatangi seorang cewek yaitu Jessica. Entah bagaimana caranya Jessica ini bisa masuk ke tempat Thomas. Singkat cerita, Kurt melihat tato dari anak buah Tompo dan seketika ia teringat. Setelah mengetahui dialah yang menculik Louis, Kurt memiliki ide untuk membebaskan istrinya. Tiba waktunya di pertandingan jalanan. Mereka semua pergi ke pertandingan jalanan sambil diawasi para anak buah Thomas. Salah satunya yang tatoan tadi yaitu Maxim. Di sana mereka bertemu dengan Joseph lagi cuy. Yang udah nonton film pertamanya pasti tahu siapa Joseph. Lalu Duran menantang Joseph dengan memberikannya setumpuk uang dan menyuruhnya untuk mengeluarkan jagoan terbaiknya. Setelah itu Kurt pun bertarung melawan jagoan Joseph. Di tengah-tengah pertandingan, Duran pamit keluar. Lalu ia meminjam HP seseorang secara paksa. Ternyata ia menelpon anaknya yang bernama Travis untuk menjemputnya. Kembali lagi ke pertandingan. Tak butuh waktu lama, Kurt pun menghajar jagoan Joseph. Joseph pun menerima kekalahannya dan memberikan uang kemenangan kepada Kurt. Tak disangka uang tersebut malah dihambur-hamburkan Jessica yang membuat keadaan di situ menjadi ricuh. Hal tersebut dimanfaatkan Kurt untuk menculik Maxim. Tak lama kemudian Travis datang naik mobil. Lalu mereka semua pun masuk kecuali Duran. Di sini Duran ingin membantai sisa-sisa anak buah Thomas. Di dalam mobil, Kurt menyuruh Maxim untuk mengatakan di mana Louis. Tapi si Maxim ini tidak mau buka suara. Dengan terpaksa Kurt pun menyiksanya. Tak kuat dipukuli terus, Maxim pun memberitahu arah jalan menuju tempat Louis disandra. Tibalah di suatu gedung di mana Louis disandra. Gedung tersebut hanya bisa dimasuki para anak buah Thomas melalui sidik jari, sehingga Kurt menyuruh Maxim untuk menyekan jarinya. Lalu Maxim disekap di dalam mobil. Setelah pintu gedung terbuka, mereka bertiga pun masuk. Di dalam, Kurt menemukan Thomas sedang celup-celup basah bersama dua cewek. Faktanya, dua cewek tersebut mahir dalam bela diri yang membuat Kurt sedikit kewalahan. Lalu Thomas pergi di saat mereka bertarung. Setelah menumbangkan dua cewek itu, akhirnya Kurt pun menemukan Louis. Tapi posisi Louis masih dijaga anak buah Thomas. Lalu para anak buah Thomas ini menyuruh Kurt, Travis, dan Jessica menurunkan semua senjatanya. Di saat mereka semua akan pergi dari gedung tersebut, semua anak buah Thomas sudah mengepungnya. Ternyata pada saat Thomas pergi tadi, ia mengumpulkan semua anak buahnya untuk menggagalkan aksi kabur mereka. Tiba-tiba Mongkut datang. Udah gila nih cewek, sok-sokan mau nahan pukulan manusia jumbo. Haduh, Kurt pun marah besar. Lalu ia bilang kepada Sam bahwa dirinya siap melawan Mongkut kapanpun dan dimanapun hingga mati. Widih, ini nih baru jantan. Singkat cerita, Louis yang pingsan sudah berada di rumah sakit. Setelah menunggu lama, akhirnya Louis pun tersadar. Lalu ia meminta izin terlebih dahulu untuk melawan Mongkut. Sebelum bertarung melawan Mongkut, Kurt bertanya kepada Duran apa kelemahannya. Duran pun menjawab kelemahannya adalah rahang bawah.
dan kau harus melakukan tinjuan maut tepat di rahang bawahnya. Tiba saatnya di pertandingan. Kurt Sloan! The one, the only, Mongkut! Pertandingan tersebut diadakan oleh Thomas dan ia mengadakan taruhan kepada para penonton. Dan ya, seperti biasa, Duran memberikan kata-kata motivasi sebelum Kurt bertanding. Ronde pertama pun dimulai. Di ronde pertama ini, Kurt sudah bisa memberikan beberapa pukulan dan tendangan keras. Akan tetapi serangannya tersebut sama sekali tidak mempan terhadap badan Mongkut. Dan ketika hendak menghabisi Kurt, beruntung gong pun berbunyi. Ketika Kurt sedang diceramahi Duran, Louis melihat Mongkut sedang disuntikan sebuah serum. Ia kaget melihat Mongkut yang kembali menjadi kuat setelah disuntik. Nah, di ronde kedua ini mereka menggunakan senjata, yaitu pedang. Kali ini, Kurt tidak dikasih ampun sama sekali. Mongkut terus-menerus memukulinya hingga akhirnya Mongkut memukul Kurt dengan sangat keras sampai membuat Kurt tidak sadarkan diri. Seketika suasana menjadi hening. Tiba-tiba petugas medis yang cuma pakai kaos dalam datang untuk mengecek detak jantung Kurt. Lalu petugas tersebut mengatakan bahwa Kurt sudah is dead. Louis dan Duran yang mendengarnya pun menangis. Ku menangis membayangkan betapa. Tiba-tiba Louis teringat dengan serum milik Mongkut. Tak banyak pikir, ia langsung mengambilnya dan menyuntikannya ke Kurt dengan harapan suaminya ini bisa kembali bangun dalam keadaan kuat. Dan benar saja apa yang diinginkan Louis terwujud. Thomas, Mongkut, dan Sam yang hendak merayakan kemenangan tiba-tiba dikejutkan dengan Kurt yang sudah hidup kembali. Lalu Kurt meminta untuk melanjutkan pertandingannya hingga salah satu harus mati. Dan kali ini Kurt bertarung dengan mata tertutup. Wah, seru nih. Before it moves. Di sini, Kurt terus mengincar kelemahannya, yaitu di bagian rahang. Namun, banyaknya pukulan yang dilontarkan Kurt belum bisa menumbangkan Mongkut, dan malah sekarang Mongkut bisa membalikan keadaan. Lalu, Mongkut menenggelamkan Kurt di sebuah kolam. Saat nyawanya di ujung tanduk, Kurt kembali mengingat semua kejadian yang telah dilaluinya. Dan seketika, Kurt bisa bangkit lagi dengan membawa rantai. Pada saat Mongkut tidak berdaya, Kurt terus memukulinya. Tapi tiba-tiba Mongkut tersadar dan menusukkan pisau ke badan Kurt. Dan pada akhirnya Kurt pun melilitkan rantai ke leher Mongkut hingga membuatnya mati. Pertandingan pun dimenangkan oleh Kurt. Kemenangan tersebut terdengar sampai Brax melalui radio di kamar penjaranya. Ia pun bangga terhadap Kurt. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Menurutku sih di film yang pertama dan kedua ini, kalau dilihat dari segi bertarungnya lebih epic yang kedua ini cuy.
karena lawannya gede gitu, lebih memacu adrenalin. Oke, jika ada kesalahan di video ini, Mas Pai mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye bye. True smart like an A+ student.